tindakan ini diambil karena adanya keadaan keamanan serius yang mengarah ke terjadinya perang yang tidak dapat diprediksi. 적들이 감히 우리 국가에 대고 무력을 사용하려 든다면 역사를 갈아치울 영단을 내리고 Dia pengen dapat penghargaan Nobel perdamaian dengan cara mendamaikan dua negara Korea. Gua mau update isu terbaru dari Korut, yang sayangnya ini bukan kabar baik nih. Ya gimana nggak baik? Nih, Korut tuh sekarang disinyalir udah bener-bener nggak mau memperbaiki hubungan sama tetangganya, sama Korsel. Apalagi sama backingan utamanya Korsel, Amerika. Itu nggak mau banget tuh Korut tuh. Bahkan beberapa pengamat tuh yakin kalau tindakan-tindakan terbaru yang dilakuin sama Kim Jong-un itu merupakan indikasi kalau Korea Utara tuh udah siap buat berperang. Waduh. Tapi emang apa sih yang udah dilakuin sama Korea Utara sampai dibilang mereka pengen perang? Dan sebenarnya apa nih alasan Korut nggak mau memperbaiki hubungan sama Korsel dan Amerika? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas apa benar Korut menginginkan perang secepatnya di Learning by Googly. Ya, kalau kita ngomongin Korut yang dikabarkan pengen banget berperang, sebenarnya tanda-tanda ini tuh udah bisa dilihat dari awal tahun 2024 ini sih ya. Atau tepatnya di sekitar bulan Januari, waktu Kim Jong-un mutusin buat ngehancurin monumen reunifikasi Korea. Nah, tindakan ini tuh dinilai sebagai indikasi kuat kalau Kim Jong-un udah nggak peduli lagi sama reunifikasi. Dia udah nggak peduli lagi sama perdamaian antar dua negara Korea. Apalagi monumen ini kan monumen peninggalan bokapnya kan, peninggalan Kim Jong-il buat menuhin cita-cita unifikasi Korea yang digagas kakeknya, Kim Il-sung. Nah, kalau Kim Jong-un sampai berani ngancurin simbol dua pendahulunya gini, simbol orang-orang yang dihormatin banget di Korut, jelas ini makna tindakan dia ini serius banget dong. Bahkan selain itu, Kim Jong-un sendiri dia tuh udah ngerevisi konstitusi Korea Utara. Jadi di konstitusinya itu Korea Selatan statusnya diganti jadi negara musuh. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau kemungkinan hubungan dua negara ini membaik tuh ya bisa dibilang udah pupus. Ya buat masalah monumen reunifikasi ini sama Korsel yang ditulis jadi negara musuh sama Korut, itu buat lebih detailnya lu bisa nonton di video gue yang ini. Marketing. Seeing as they call us their main enemy and collude with foreign powers, we should no longer make the mistake of considering South Korea a partner for reconciliation and unification. Nah sebenarnya akar masalah yang jadi alasan kenapa Kim Jong-un tuh sampai bertindak sejauh itu, sampai nggak mau memperbaiki hubungan sama Korsel, itu bisa ditarik ke tahun 2018. Ya kalau lu ingat di tahun 2018 tuh kan terjadi dua peristiwa yang bersejarah banget ya, khususnya buat Korea Utara. Peristiwa ini sama ini. Yang atas peristiwa waktu Presiden Korsel nginjekin kaki di wilayah Korut, yang bawah waktu Presiden Amerika. Dia ngelakuin hal yang sama. Ya gimana ini nggak bersejarah? Lu bayangin aja, ini tuh dua pihak yang selama ini berkonflik sama Korea Utara loh. Pemimpin dua negara ini buat pertama kalinya mereka nginjekin kaki di wilayah Korea Utara. Ya jelas historical abis dong ini. Bahkan peristiwa yang kedua, yang pertemuan Kim Jong-un sama Donald Trump ini tuh sampai berlanjut ke dua pertemuan lagi. Pertemuan tingkat tinggi di Singapura sama Vietnam. Emang mereka ketemu buat apa? Nah pertemuan ini tuh sebenarnya tujuannya tuh bagus sih. Di sisi Korut jelas ini jadi sinyal yang baik. Karena ya selama ini Korut tuh kan dapat sanksi ekonomi kan. Khususnya dari Amerika dan negara-negara sekutunya. Makanya lewat pertemuan ini mereka tuh minta sanksinya biar dicabut. Dan di sisi Amerika mereka tuh pengen Korut buat melakukan denuklirisasi sama menjalin perdamaian sama Korsel. Nah ini kan bagus kan sebenarnya kan, kalau tujuannya tercapai. Tapi sayangnya pertemuan antara Kim Jong-un sama Donald Trump ini ternyata nggak berjalan sesuai rencana nih. Bener-bener Kim Jong-un langsung nolak waktu dipaksa ngelucutin senjata nuklirnya sesegera mungkin sama Donald Trump. Apalagi di pertemuan itu kalau menurut CNN, pemerintah Trump waktu itu tuh gagal ngasih penawaran yang lebih masuk akal buat Korut. Banyak pihak yang menilai kalau pemerintah Amerika waktu itu tuh ngelihat permasalahan ini tuh cuma dari kacamata Amerika aja. Mereka nggak bener-bener memahami isu yang ada di Korut dan gimana Kim Jong-un ngelihat Korut di perpolitikan dunia. Nah, karena Amerika cuma ngelihat dari satu sudut pandang doang, cuma dari sudut pandangnya Amerika doang, endingnya ini malah bikin Kim Jong-un tersinggung nih. Apalagi ternyata setelah ditile-tile, Trump juga ternyata kayak punya semacam niat terselubung gitu. Dia pengen dapat penghargaan Nobel perdamaian dengan cara mendamaikan dua negara Korea. Bahkan kalau menurut Asahi Shimbun, salah satu surat kabar terbesar di Jepang disebut, pihak Gedung Putih tuh sampai ngirim permintaan ke Jepang loh buat ngajuin Donald Trump sebagai penerima Nobel perdamaian. Minta tolong pihak lain yang ngajuin biar nggak kelihatan ngebet banget kali ya.
Jadi ya bisa dibilang dari awal niat Trump memperbaiki hubungan Korut-Korsel tuh itu nggak murni bener-bener pengen menyelesaikan konflik ya. Tapi lebih ke biar dia dikenal sebagai pahlawan aja. Nggak tulus ternyata niatnya dari awal. Ada kepentingan-kepentingan pribadinya juga. Ya tipikal-tipikal Amrik banget sih ini. Amrik. Good to see you again. President Trump has just walked across the demarcation line that made him the first U.S. president to visit our country. Dan ya udah, akhirnya bukannya membaik, hubungan Korut sama Korsel dan Amerika tuh malah terus-terusan memburuk setelah itu. Apalagi kalau menurut Robert Karlin sama Jenny Town, pengamat Korea Utara, dilansir dari DW News, mereka bilang, kegagalan pertemuan ini tuh jadi semacam luka personal gitu buat Kim Jong-un. Gara-gara ini Kim Jong-un tuh jadi makin negatif sentimennya ke Amerika. Dia jadi ngerasa hubungan sama dua negara ini tuh ternyata emang nggak seharusnya diperbaiki. Makanya nggak heran kalau setelah kegagalan tadi, pihak Korut tuh mulai ngelakuin penghancuran ke simbol-simbol penyatuan Korea. Mulai dari kantor-kantor reunifikasi Korea, terus monumen reunifikasi yang gue bilang tadi, sampai yang terbaru, Korut tuh belum lama ini ngehancurin akses transportasi yang menghubungkan Korea Utara sama Korea Selatan. Jadi jalan-jalan sama rel kereta yang menghubungkan Korut Korsel itu semuanya diledakin tuh sama pihak Korut. Dan kalau menurut KCNA, Korean Central News Agency, agensi pemberitaan yang dikontrol sama pemerintah Korut, disebut kalau tindakan ini merupakan pilihan yang harus diambil mengingat hubungan Korut sama Korsel yang sekarang jadi bermusuhan, yang sebenarnya sesuai dengan konstitusi. Terus KCNA juga nyebut kalau tindakan ini diambil karena adanya keadaan keamanan serius yang mengarah ke terjadinya perang yang tidak dapat diprediksi. Karena adanya tindakan-tindakan provokatif yang dilakuin sama Korsel dan Amerika. Atau dengan kata lain, kalau menurut Korut, mereka gini tuh ya karena diprovokasi terus sama pihak sananya, bukan mereka yang mulai jadinya. Menurut mereka. 적들이 감히 우리 국가에 대고 무력을 사용하려 든다면 역사를 갈아치울 영단을 내리고 우리 수중의 모든 소강용을 주저없이 동원하여 적들을 끝내버릴. Nah, buat yang belum tahu, Korsel sendiri, mereka tuh beberapa bulan lalu baru aja ngelakuin latihan perang bareng militer Amerika di sekitar kota Pocheon, kota yang jaraknya tuh nggak begitu jauh dari perbatasan Korut Korsel. Dan latihan militer ini tuh, kalau menurut pihak Korsel, ini merupakan respon dari makin intensnya uji coba persenjataan yang dilakuin sama Korut. Dan sebelumnya juga, kalau menurut DW News, Korsel sama Amerika tuh beberapa kali pernah ngelakuin latihan gabungan angkatan laut di dekat Northern Limit Line, dekat garis batas utara. Jadi garis batas utara ini tuh ngebatasin wilayah Korea Utara sama pulau-pulau terluarnya Korsel. Kayak Pulau Yeonpyeong, Sochong, Daecheong, sama Baekhyun yang secara de facto itu jadi bagian dari Korsel. Nah itu dibatasin tuh sama Korea Utara tuh. Tapi terus terkait batas ini, Korut tuh sebenarnya secara sepihak tuh nggak pernah setuju sama pembagian Northern Limit Line ini. Menurut klaim mereka, pulau-pulau tadi sama wilayah di situ itu harusnya jadi wilayah mereka. Jadi wilayah laut di sekitar pulau-pulau tadi, kalau menurut Korut, itu harusnya teritorinya Korut, bukan Korsel. Terus Korsel sama Amrik malah latihan militer di situ. Ya meradang lah Korut, bete mereka ngeliatnya, marah mereka. Bener-bener Korut ngerasanya, ini Korsel sama Amerika kok jadi kayak semena-mena gini ya, jadi semaunya sendiri ini. Sampai ngegelar latihan militer yang nyerobot teritori negara kita loh. Wah, kacau ini. Korut ngerasanya gitu. Padahal ya buat Korsel itu masih teritori negara mereka kan. Makanya waktu baru-baru ini Korsel sama Amerika ngegelar latihan militer lagi, Korut tuh langsung nuduh kalau ini adalah latihan perang yang provokatif. Ini adalah upaya awal Korsel buat nyerang Korut. Terus pihak Korut juga bilang apa yang dilakuin sama Korsel dan Amerika ini tuh jadi bukti kalau peningkatan persiapan senjata nuklir mereka tuh bisa dibenarkan demi melindungi negara mereka, demi melindungi Korut. Jadi kalau sewaktu-waktu ada tindakan yang dinilai provokatif sama Korut, nggak menutup kemungkinan Korut bakal bereaksi lebih tegas tuh. Kok jadi ngeri ya? It's important because, you know, we're here in the Korean Peninsula. It's important that we know how to work with our ROK counterparts. Something
ever serious happened, that we can work well together and respond to that threat. Nah, tadi kan kita udah nyebut-nyebut Amerika ya, yang selama ini emang ngebackingin Korea Selatan. Nah, kayak yang udah pernah kita bahas juga, nggak cuma Korsel, di sisi Korut juga tuh ada loh penyokongnya, ada loh tukang backingnya. Dan ya siapa lagi kalau bukan Rusia. Apalagi belakangan ini hubungan Kim Jong Un sama Putin tuh kan lagi hangat-hangatnya kan. Ya, gue yakin banyak dari lu yang udah tahu lah kalau belum lama ini mereka tuh habis ketemuan kan. Bahkan Putin secara spesial dia tuh ngasih sebuah mobil mewah buat Kim Jong Un di pertemuan itu. Dan hubungannya makin mesra antara dua negara ini tuh diduga karena adanya keterlibatan Korut di invasi Rusia ke Ukraina. Kalau menurut Center for Strategic and International Studies, berdasarkan pengamatan mereka lewat citra satelit di perbatasan Korut Rusia, di situ terlihat kalau Korut tuh beberapa kali ngirim kargo ke Rusia lewat jalur darat, pakai kereta api. Dan diduga kuat, kargo-kargo ini tuh berisi persenjataan dan amunisi yang dipakai buat ngebantu pasukan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Dan hal ini diperkuat juga sama klaim pihak Ukraina yang nemuin beberapa sisa persenjataan asal Korut. 김정은 동지께서는 선물 받은 승용차의 성능을 높이 평가하시며 훌륭한 차를 선물로 받은 데 대하여 다시금 대통령 동지에게 사의를 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약 조인식에 이어 러시아 연방 대통령 울라지미르 울라지미로비치 푸틴 동지와 Terus selain persenjataan, kalau menurut NPR, Korea Utara juga tuh ternyata ngirimin tentaranya ke Rusia. Dan kalau menurut pihak Amerika, pasukan Korut yang dikirim ke Rusia tuh itu kemungkinan bakal jadi tentara tambahan buat invasi ke Ukraina. Dan terkait ini, Amerika juga bilang kalau bener ada tentara Korut yang terlibat di invasi Ukraina, itu mereka bakal jadi target militer yang sah. Jadi kalau ada tentara Korut yang berangkat ke Ukraina buat ngebantu Rusia, itu kalau mereka ketembak, ya itu Korut nggak boleh protes tuh. Karena ya itu sah-sah aja, menurut Amerika gitu. Tapi terus dugaan ini langsung dibantah sama pihak Pyongyang dan Moskow. Mereka bilang pengiriman tentara Korut ke Rusia ini tuh ya cuma dalam rangka pelatihan buat tentara Korut aja. Nggak ada mereka dikirim ke Ukraina segala macem. Bener-bener cuma buat di training aja, udah gitu doang. Dan pernyataan ini juga didukung sama Presiden Belarus, Alexander Lukashenko. Dia bilang, omong kosong. Saya adalah orang yang mengenal karakter Presiden Putin. Dia bukan orang yang akan membujuk negara lain untuk melibatkan militernya di Ukraina. Jadi kalau menurut Presiden Belarus, nggak mungkin Putin minta bantuan negara lain tuh nggak mungkin. Itu bukan sifatnya Putin, kalau menurut dia gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah bener tentara Korut ini cuma latihan doang di Rusia? Atau mereka tuh sebenarnya beneran dikirim ke Ukraina? Yang mana nih? Silakan komen. This video shared on Telegram is said to show North Korean soldiers at a military camp in Russia. It was posted online a day before the US confirmed suspicions that Pyongyang's forces were in Russia. We assess that between early to mid-October, North Korea moved at least 3,000 soldiers into eastern Russia. Nah, ini kan sekilas kedekatan Rusia sama Korut belakangan ini tuh kan kayak cuma nguntungin pihak Rusia doang ya. Dari mulai Korut ngirim persenjataan, terus ngirim pasukan juga. Kalau ini bener kan, ini kayak cuma nguntungin Rusianya doang kan. Terus Korutnya dapat apa nih dari sini? Nah, kalau menurut DW News, Korut tuh di sini tuh bukan yang nggak dapat apa-apa loh. Justru ini adalah salah satu opsi terbaik secara ekonomi yang bisa didapetin sama Korut. Soalnya kayak yang gue bilang tadi, Korut tuh kan selama ini kan mereka kan dapat sanksi ekonomi dari banyak negara kan. Nah, dengan mereka ngirim persenjataan ke Rusia, Korut tuh jadi dapat pemasukan lebih kan dari situ. Belum lagi, terus Rusia juga tuh kan ngirimin minyak ke Korut sama ngasih Korut suplai bahan mentah buat ngembangin dan produksi senjata. Termasuk senjata nuklir dan rudal balistik. Nah, senjata-senjata yang diproduksi di Korut ini jelas bakal memperkuat persenjataan Korut, sekaligus jadi salah satu sumber pemasukannya Korut. Apalagi ternyata senjata-senjatanya Korut tuh kan banyak dibeli sama negara-negara lain juga kan, kayak sama Rusia, Iran, dan Suriah. Jadi ya jelas salah satu pintu cuan utama nih senjata nih buat Korut. Terus Korut juga kan belum lama ini mereka tuh berhasil ngeluncurin satelit mata-mata kan. Satelit yang dikasih nama Malikyong 1. Nah, keberhasilan Korut ngebikin dan ngeluncurin satelit ini diduga kuat berkat bantuan dari Rusia. Jadi ya, walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, sebenarnya Korut tuh malah banyak diuntungin dari kerjasamanya bareng Rusia ini loh. Dan kedekatan dua negara ini juga lah yang ngebikin banyak pihak makin yakin kalau Korea Utara tuh emang sangat siap buat perang kapanpun. Ya, walaupun jangan sampai lah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah konflik antara dua negara Korea ini bakal terjadi dalam waktu dekat? Atau masih jauh? Atau bahkan nggak mungkin? Yang mana nih? Silakan komen. US and South Korean officials suspect the area is used to ship weapons to Russia for its war in Ukraine.
Since August, multiple Russian ships with ties to its military logistics system have regularly visited Rasson's port, as seen in this satellite photo. Oke, sekian Lar Beguing kali ini tentang apa benar Korut menginginkan perang secepatnya. Dan kalau dari update-update terbaru kelakuan mereka sih emang mengarah ke sana ya. Emang kayak makin provokatif kan. Walaupun ya tetap jangan sampai lah. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.